Yes, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast TJ Teta K2C. Korek-korek cinta. Kemudian nanti di episode lain saya ada gimmick lain yang nggak norak kayak gini ya. Biasanya norak nempel ya. Kalau kalian suka tulis di kolom komen. Kalau nggak suka, Kalau nggak suka komen juga. komen transfer ke nomor rekening berikut. Nah, tadi kan udah nih Bang Zian ya di 2 episode awal. Nah, sekarang kita datangin Bang Lutfi. Coba kita lihat. Halo Wih. guys, assalamualaikum. Salam, Masya Allah. Ya ini mukanya rohis ya. Padahal udah pakai jaket Udah Dilan pakai, nih. tapi nggak tahu rohisnya tuh masih kerasa gitu. Ini bad boy-nya rohis kayak gini ya. Harus apa lagi gue? Lu sehari-hari ngapain sih? Kerjaan-kerjaan? Ya alhamdulillah freelance kan. Ya Freelance. secara umum desain. Desain, oh. Terus ngajar juga. Ngajar. Ngajar. Oh, termasuk anak saya. Iya. Ngajar matematik sama Kak Lutfi. Masya Allah. Alhamdulillah senang sama pelajaran-pelajaran gitu kan. Justru pelajaran yang katanya ini paling horor, lu suka nggak? Suka Matematik? Suka? matematika. Ada. Karena dulu juga pernah dengar suatu video gitu dokumentasi. Hmm. Memang sih matematika itu kalau lagi kita pelajari pas SMP SMA memang ngebosenin, kayak nggak ada gunanya. Tapi ternyata matematika itu bakal bermanfaatnya secara nggak langsung, yaitu ngaruhnya ke otak. Jadi kayak nggak langsung kelihatan gitu. Tapi nanti Kayaknya pasti berguna ya. pasti berguna karena ternyata juga semua masalah-masalah ya kita lihat rumus-rumus fisika dan segala macam ujung-ujungnya butuh matematika. Ya sih, secara dasar itu ya. Iya. Dan juga untuk mendapatkan jodoh, rumusnya dari matematika juga. Oh, gimana tuh Kang? Ikhtiar tanpa dan plus doa sama dengan pelaminan gitu. Oh, Ini baru muncul, saya juga karena ditembak sama dia. Emang ada rumus jodoh? Ada. oh iya. Nanti di episode khusus nanti ya kita membahas rumus jodoh. Oke, siap. Karena hari ini nggak akan ngomong ke sana. Hari ini kita mau nanya sama Bang Lutfi yang notabene laki-laki yang cukup populer di keluarganya. Karena cuma saya sendiri ya. Di jokes yang episode berikutnya, episode sebelumnya sama. Oh gitu, oke. Eh, jadi kita kalau milih narasumber itu ya, kita lihat yang kira-kira punya engagement tinggi sama perempuan. Ya Gitu kita ya? kita ngeriset ini kira-kira mereka yang diminati perempuan, yang sehingga mereka harus menolak CV perempuan, ya itu yang kita pakai. Aduh. Kayak HRD saya ya. Yes, tadi juga Zian juga begitu. Oh iya. Semoga Anda, bukan semoga ya, Anda seperti mengalami hal yang sama. Jadi, Oke. sebelum masuk ke pertanyaan yang krusial, kita Oke. ngobrol santai dulu, misalnya seputar hal yang ringan aja. Oke. Ada kisah cinta yang menyakitkan nggak dalam hidup Anda? Itu nggak ringan ya. Berat sih ya kayaknya ya. Atau yang epic deh, yang lu berkesan sampai sekarang masih ingat sama si ceweknya kah? Atau Oh iya. Ini sih kalau menurut pribadi cukup berkesan buat pribadi karena apa ya? Cukup mempengaruhi sampai sekarang gitu. saat ini? Jadi dulu tuh pas zaman SMP kan. SMP. Ya masih zaman-zaman cinta monyet sih. Suka sama monyet. Enggak gitu. Monyetnya suka saya. Kok bisa ya? Gimana sih caranya? Jadi gini. Nah, Jadi awalnya itu pas SM. Jadi kalau misalnya suka sama cewek itu kan sebenarnya sih udah dari TK atau SD gitu ya. kok bisa? Yang Anda kenal dengan narasumber sebelumnya, karena dia juga sama. Karena dia ngomong jadi saya juga inget jadinya. Nguping ya? Oh iya itu juga nih. Gue juga. Nah, Terus gimana? cuma mungkin poin besarnya pas di SMP-nya nih. Oh, di SMP. Di SMP. Jadi SD kan ya suka cuma nggak ngapa-ngapain. Nggak berani gitu. Nggak berani. Jadi Oh. dulu biar si cewek ini nge-recognize gue gitu. Ada teman juga, gue suka sama ini. Kita lomba lari, lu pura-pura pelan ya larinya biar gue menang, biar gue kayak keren gitu. Itu SD. Nah, SD. itu SD. Settingannya sudah begitu ya. Settingan gitu. Nah, yang SMP ini jadi pas kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu punya pacar beda-beda. Jadi setiap tahun itu ada perubahan ya, menyesuaikan kurikulum. Betul. Jadi kayak misalnya pas kelas berapa, kelas 1 SMP nih. Pas ada yang cewek gue suka gitu.
biasanya kan wajar ya kalau misalnya satu kelas terus kenal gitu deket. Biasalah dulu masih zaman SMS gitu kan. SMS dulu masih SMS kan. Masih sempat ngerasain SMS nih. Masih ya? Masih. Kamu lintas generasi ya? Iya. Nah, biasa terus kayak chat-chat terus, weh udah kegayat nih hatinya nih, asik. Kena ya, kena ya. Nah, terus ya template lah, tembak Template. dong, tembak mau. Oke, itu kelas 1 jalan terus akhirnya naik kelas 2 nih, Ganti kelas ya itu ya? ganti kelas, Diacak lagi. diajak lagi. Nah, Oh. pacar nih yang pertama nih nggak sekelas lagi nih, ada lagi nih di kelas 2 SMP. Kayak gue sukanya main ini lah, kan gue masih pacaran nih main pertama. Oke, terus akhirnya dengan segala cara gue putusin kan. Dengan segala cara. Dengan segala alibi dan segala macam, akhirnya deketin cewek yang sekelas lagi pas di SMP, dapat lagi, nembak lagi, pacaran lagi, berjalan terus sampai kelas 3 SMP. 3. Sekelas lagi sama satu orang, menarik nih, putus lagi, pacaran lagi. Jadi pas sampai 3 tahun itu kesimpulan lah, kayaknya cewek-cewek yang bisa sekelas sama gue bisa gue dapetin nih. Kesimpulannya begitu. Pedean memang. Yes. Boleh lah. Pedean nih kelewatan. Nah, akhirnya naik SMA nih. SMA. Nah, awal-awal bakal mikir template-nya kayak sama lagi nih. Ada cewek lagi sekelas, menarik juga, naik lagi. Akhirnya yang SMA tadi gue putusin, udah kelar. Nah, sekarang berarti kan sama yang cewek satu ini. Nah di sini yang apa ya? Kalau gue rasain agak susah dilupain di sini. Jadi ternyata ini udah deket nih. Kayak tinggal gue tembak aja gitu kan. Tinggal, nah, tapi tiba-tiba yang dirasakan kayak gini kan. Oh sebentar deh. Gue sih gampang ya kayaknya. Misalnya buat cowok kayaknya gampang yang kayak cewek gitu, kayak sering-sering aja kayak hubungan terus, lama-lama juga ntar juga dia lengket gitu. Karena juga ada cerita, ada juga cerita kayak dari teman gitu, awalnya cewek benci, nggak suka banget gitu, ujung-ujungnya pacaran juga gitu kan, karena sering frekuensinya di Uting Tresno. Jalaran Sokoku kuliner. Jadi sering ngajak makan, nanti jatuh cinta. Masih lucu itu ya ternyata. Oke, lanjut. Nah itu tadi yang benci itu ujung-ujungnya dia nempel juga intinya, pacaran juga. Nah kalau yang di sini tadi, iya sih, cewek yang gue deketin bisa gue pacarin, cuma kok setelah gue putusin ini, setelah putus siapapun yang mutusin gitu, kok kayaknya yang rugi cewek ya gitu. Gue kayak nggak ngerasa apa ya, mungkin rugi juga sih, tapi kalau misalnya pun rugi karena sakit hati ya cowok kayak bentar aja gitu. Oke. Sedangkan cewek itu kok kayaknya lama banget gitu. Kayak kalau dari pikiran cowok tuh kayak nggak masuk akal sih, orang gini doang. Iya. Bentar aja kali gitu. Betul. Berarti dari titik sini, dan template-nya sama tuh tiga-tiganya. Lama gitu ceweknya. Yang gue tuh bentar doang. Oh, apa kayak gini ya memang ya, apa fitrah bawaan seorang laki-laki dan seorang perempuan tuh dari sana seperti itu ya. Oh, berarti emang beda ya. Nah, pas udah mau nembak tuh mikir lagi. Kayaknya kalau gue tembak, gue pacaran lagi, kayaknya lagi-lagi cewek lagi yang rugi. Lah gue enak-enak doang nih, tinggal nembak, tinggal seenaknya kapan aja. Pas naik kelas 2 udah pasti lah itu. Pasti gue kayaknya bakal berubah lagi tuh kayaknya. Buku pelajaran ganti, pacar ganti dong. Luar biasa Anda ya. Nah dari situ kan jadi kayak, aduh, gue ngerasa kasihan gitu sama cewek. Kayak gue tuh seenaknya aja, cowok tuh mungkin apa ya, gue kayak nyala-nyalain diri sendiri kayak, gila ya cowok nih seenaknya doang mainin hati cewek, tapi lo nggak ikutin apa ya, nggak ikut menderita gitu. Nah nggak ikut menderita, lo bikin orang lain menderita gitu. Jadi dari titik situ udah deh, kayaknya gue udah harus mulai ngejaga hati dari sini. Kelas 1 SMA udah rohis ya. Nggak tahu nih kan, kenapa nggak lanjut aja, itu kan lumayan 6 kali ganti. Iya lumayan tuh, masih ada. Lumayan 3 kali minimal dalam. Jadi kayak
sebenarnya yang cewek udah tahu nih kalau misalnya gue udah suka, gue kayak udah mau nembak itu kayak udah Dia udah prepare. cuma akhirnya gue bilang udah ya, kita temenan biasa aja, nggak usah deket lagi. Kayaknya kalau pacaran ujung-ujungnya cewek terus yang rugi, gue nya enak banget, sakit hati cuma bentar doang. Ya udah dari situ dia akhirnya juga paham, akhirnya kita Tapi ya udah. dia malah jadi sakit hati nggak sih gitu? Padahal dia udah siap gitu. Sakit sih kayak, pasti dia karena dia udah berharap lebih kan. Tapi lebih cepat ya sakitnya ya, nggak nunggu setahun kelas 2 dulu kan? Enggak lama dia, karena dia juga ya harusnya juga paham juga kan, paham juga. Oke, Cuma oke. mungkin karena sudah terlanjur, jadi ya sudah ditanggung sakit hatinya, tapi mungkin nggak separah kalau misalnya udah pacaran lama gitu tiba-tiba putus itu. Tapi luar biasa loh, di umur segitu tuh nggak banyak yang mikir Alhamdulillah kayak kan, gitu. jadi kayak yang dulu punya perasaan kayak gitu, akhirnya disadarkan mungkin sama Allah gitu. Jadi ya udah mulai dari situ akhirnya mulai mencoba dari karena itu kan, jadi mulai mencoba mempelajari gimana sih perasaan cewek kalau misalnya diperlakukan sama laki-laki itu seperti itu. Dan akhirnya mulai pengen banget kayak ngebantu teman-teman di SMA itu, terutama yang sekelas itu, karena banyak mungkin ada teman-teman yang polos gitu ya, kayak gampang banget dirayu cowok-cowok, digodain gitu, tiba-tiba jadi terus kayak apa ya, awalnya tuh kayak nggak ada rasa apa-apa, tapi sedikit sedikit dipancing aja hatinya, kegaet gitu. Gaet. Nah jadi kayak dari situ mulai pelan-pelan kayak ngebantu teman-teman, terutama yang perempuan. Luar biasa. Sempat sih kepincut hati gitu kan, karena sering Malah tapi tantangannya di situ. tapi kayak ya udah, niat lu ngebantu, oke sih lu jadi suka, tapi tahan. Akhirnya ya udah pelan-pelan ngebantu teman-teman gitu. Ya ada yang perempuan, ada yang laki juga. Lu lagi milih-milih kata-kata ya, kalau kesebut namanya gitu. Jangan sampai. Tapi jadi pahlawan dong ya ceritanya ya. Pahlawan perempuan-perempuan yang mudah digait laki-laki. Tapi laki-laki jadi musuh lo nggak? Enggak sih. Gara-gara Lutfi nih guys. Gak Karena siap. banyaknya perempuan sebenarnya kan, banyaknya perempuan. Jadi kalian minoritas. Yang laki-laki tuh kayak apa ya, seakan-akan bodo amat jadinya dia. Oh, Kayak nggak percaya gitu, kayak iya aja, cuma ya tetap aja dilakuin gitu. Karena dia kan nggak merasa rugi mungkin kalau laki-laki kan. Memang. Ya mungkin lebih kerasa kan perempuan, jadi kayak ya perempuan jadinya yang banyaknya kayak gitu. Ya dari situ belajar terus akhirnya sampai sekarang, ya gimana laki-laki harus bersikap ke perempuan harus kita perlakukan seperti apa dan lain-lain. Jadi ada pengaruhnya juga nggak sih punya kakak perempuan? Jadi lu mikir gitu. benar banget ada pengaruhnya kan. Dulu mungkin bodo amat ya. Yes. Apalagi ya adik kakak laki-laki perempuan sering tengkar. Yeah. Itu hal yang wajar sih. Cuma mungkin setelah udah makin gede, makin berumur bahasanya ya, itu mulai ada rasa peduli dan rasa sayangnya tuh udah mulai kelihatan gitu. Kayak kalau kakak mungkin jalan sama temennya sih memang ada laki-laki gitu, ada rasa kayak posesifnya nih, kayak mbak tadi kemana, sama siapa aja, Tapi ngejaga. Nggak tahu sih itu disebut posesif atau enggak, cuma kayak apa ya, ada rasa khawatir kalau kakak itu mungkin jalan sama cowok gitu. Anyway, ini pernah kejadian sih. Kan Gimana? kakak saya juga perempuan. Kakak saya perempuan. Gimana? Nah, saya punya adik laki. Jadi mungkin saya nggak terlalu, adik saya yang kecil sih. Pernah tuh yang kalau ada cowok datang ke rumah, kadang di roasting sama dia. Oh ini ada lah gue. Kadang jadi kayak yang ngejek gitu gimana. Terus ini sampai ada julukannya apa? Ada beberapa yang seperti. Tapi kalau saya nggak terlalu. Tapi memang kerasa sih kayak saya pengen ngecek kakak saya tuh bakal nikah sama siapa. Jadi saya pengen tahu banget. Ya bagus sih. Dengan begitu juga kan secara nggak langsung kita nggak pengen kalau kita ke perempuan itu jahat. Tentu itu nggak pengen kejadian ke kakak kita kan. Iya benar. Walaupun ya saya ngesalim situ sih, kayaknya luar biasa ya. Pemikiran perasaan perempuan tuh. Ya dikasih kesempatan dulu aja kali kan. Mungkin kebetulan hari itu lagi Nggak tahu tiba-tiba kesamber apa gitu. waktu itu masih di luar Jawa berarti. Masih di luar Jawa, belum di sini. Kalau di sini
Di sini kayak operator. Karena nggak ada operator jadi tenang aja ya. Iya. Nggak akan kita bocorin namanya. Next question. Oke. Ini apa ya? Karena ada beberapa keluhan sih masuk ke saya. Mungkin bukan dari kalian ya. Tapi ada temen lah gitu ngomong bahwa ada beberapa perempuan membuat mereka tuh sebel, ilfeel dan lain-lain. Nah, itu indikatornya beda-beda. Nah, kalau dari Lutfi sendiri nih, apa yang membuat lu ilfeel sama seorang cewek? Ilfeel ya. Sebenarnya sih ini ada terjadi di teman-teman dekat juga gitu. Kayak dia melakukan ini tuh jadi ilfeel gitu. Jadi ilfeel itu pernah gue rasain kalau misalnya perempuan kan terkenal lembut gitu kan ya. Lembut, santun. Tiba-tiba ilfeel pas maaf ya teman-teman, jadi kayak perempuan itu tiba-tiba kayak gampang banget ngomong kata-kata kasar, kotor gitu. Itu ada kejadian. Jadi karena mungkin sudah tertanam mindset itu perempuan lembut, halus, kata-katanya dijaga, begitu keluar kali itu jadi ilfeel banget rasanya. Bos, sekalipun mungkin wajahnya enak pandang, walaupun secara fisik bagus, tapi kalau dari sisi ucapannya itu nggak terlalu dijaga atau belum bisa dijaga, itu jadi ilfeel kalau menurut ilfeel pribadi. Kata-kata berarti ya, Kata-kata. Terus ada juga mungkin yang lebih pahami juga, perempuan itu juga terkenal dengan sifat ada malu ya sifat malunya, yang kalau perempuan tuh punya sifat malu tuh senang gitu, kayak rasanya kayak senang gitu, adem. Tapi ada juga mungkin perempuan yang gimana Vi? Berani nggak ngomong dia? Yang gimana Vi? Yang gimana ya bahasanya ya? Pecicilan mungkin bisa dibilang pecicilan, terus kayak langsung tiba-tiba kayak nyamber tangan, langsung cipika-cipiki gitu. Terus apa tuh namanya? Ya gitu sih pecicilan. Gimana sih bahasanya? Kalau misalnya dia tolak aktif ya, kita nggak akan ngomong cerewet. Tolak aktif misalnya, wah Viol, gitu-gitu, keganggu nggak sih? Kadang rasa butuh kan yang kayak gitu. Malah butuh ya? Karena sebenarnya bingung juga ya menilai diri sendiri tuh orang yang pendiam atau enggak. Karena kadang pernah juga di suatu keadaan tuh kita butuh nih obrolan gitu kan. Jadi pernah sama teman-teman tuh kayak diem gitu kan, nggak ada obrolan. Tapi ada teman yang mungkin aktif gitu ya, terus agak cerewet memang, tapi ya ternyata dibutuhin juga gitu daripada diem-diem doang. Jadi akhirnya ada topik yang bisa kita bicarain. Mungkin ini cuma mancing, tapi akhirnya kita diskusi. Jadi ternyata ya nggak terlalu ilfil banget sih kalau sama orang yang terlalu tapi bisa jadi ilfil kalau topik yang diomongin misalnya nggak nyambung atau nyindir lu gitu. Iya. Karena pernah juga mungkin pengalaman kayak dari suatu jadi ngumpul sama teman-teman gitu, topik pembicaraan sih nggak nyambung, terus akhirnya ya mungkin bukan ilfil ya, cuma lebih kayak kurang nyaman aja, nggak satu frekuensi gitu. Berarti pertanyaan berikutnya nih, apa yang membuat lu suka sama seorang cewek, misalnya sifatnya, ya karakternya, atau ada faktor fisiknya gitu? Apa sih? Mungkin kalau secara umum sih Kang, itu kalau pertama belum kenal juga misalnya ya, misalnya belum kenal gitu, itu pasti yang kita lihat pertama itu dari fisiknya dulu, fisiknya dulu. Karena ya pernah dengar juga kalau ya laki-laki itu emang visual ya, keluar juga itu ya. Iya, visual. Ya terus dari fisik, terus biasanya kalau setelah dari fisik itu pengen tahu juga kayak lingkungannya seperti apa, terus setelah itu dia kalau misalnya berkomunikasi seperti apa. Itu awalnya sih. Tapi ada juga sih kan, kalau misalnya udah kenal itu langsung lihat kepribadiannya langsung. Dan itu
Kalau Ah, misalnya nih, hmm, si cewek itu misalnya nih ya, hmm, ngajak kenalan duluan lah, katakanlah. Sudah datang, "Halo, saya ini," langsung diajak ngobrol gitu, lu keganggu nggak sih? Apa harus dari lu duluan yang kenalan? mungkin bisa jadi tergantung situasi sih Kang. Kayak misalnya, Kalau misalnya ternyata itu teman teman kuliah atau teman kerja gitu kan. oh ya, Jadi nggak ada pemikiran kemana-mana ya, hmm, ya karena memang mungkin rekan kerja atau mungkin teman kuliah ya, ya wajar dong mungkin kenalan, mungkin ada kebutuhan lainnya di kedepannya, entah mungkin diskusi dan segala macam gitu. Tapi kalau misalnya ternyata arahnya adalah untuk apa ya istilahnya ya, untuk kenalan untuk nikah ujung-ujungnya, serius ya? untuk serius Hmm. bahasanya, itu cenderung apa ya lebih enak kalau misalnya itu lewat orang lain. Jadi ada yang penyampainya gitu. Udah penyampaian. Itu kerasa lebih nyaman karena juga pernah punya pengalaman ada yang langsung tiba-tiba ngajak serius dan langsung to the point gitu kan, malah rasanya kayak gak nyaman. Ngomong langsung gini Oh, atau sorry, DM. DM? Nah, ini DM kita bahas nih. DM-nya gimana? Nah, DM-nya gini, kak, mana lu masih single? Iya masih. Hmm. Gue jawab sih, tapi tahu juga ujungnya kemana. Iya, Cuma iya. pengen lihat aja dia gimana sih, Iya, iya. apa sih namanya itu, strategi taktiknya gimana gitu kan. Akhirnya dia bales, kak, saya siap jadi pendamping kakak. Wush. Terus apalagi ya, pokoknya kata-katanya agak membuat saya nggak nyaman sebenarnya. Kalau nggak salah, walaupun keadaan kakak gimana dan kakak gimana, saya siap pokoknya, siap jadi pendamping kakak. Jadi kayak saya agak lupa sih kata-katanya gimana, pokoknya ada kalimat yang membuat itu kurang nyaman. Jadi kayak, oh ini kok apa ya istilahnya, kayak Terlalu terburu-buru. terlalu terburu-buru dan terlalu Poin. belak-belakan banget gitu, kok kayak kurang elegan nih. Yes. Jawab sih, saya jawab, Hmm. tapi simpel kayak, maaf ya saya belum bisa, udah gitu aja. Terus Akhirnya dia tetap tetap kontak. tetap DM. kontak, Ah, cuma karena ngerasa yang tadi itu sudah cukup, akhirnya nggak dibalas cari lagi. lagi. Ini sebetulnya yang bagus yang seperti apa sih? Misalnya ya, katakanlah ya, tadi itu ya, lewat orang lain. Ya. Nah, dalam artian apakah nih harus orang yang dikenal dulu gitu, atau orang yang nggak kenal tapi dia pakai orang lain untuk nyampein, itu masih oke. Mungkin ya kalau yang menurut gue sendiri paling lebih mudah untuk diterimanya adalah, mungkin bisa jadi ini nggak kenal nih ceweknya, tapi ternyata cewek ini adalah teman dari teman yang gue kenal misalnya. Jadi gampang gitu, misalnya, Vi ini ada si A aja serius nih. Jadi bisa langsung nanya, oh emang orangnya gimana, dia udah kuliah atau kerja atau gimana, tinggal di mana. Nah, kalau misalnya ternyata yang benar-benar gak kenal terus mau nanya bingung kemana, itu kan iya. ya nggak tahu nih mau kemana dari informasinya. Aku juga ya. Jadi bingung. Nah kalau misalnya ada teman yang kenal si A ini, cenderung lebih mudah untuk memutuskan lanjut atau enggaknya gitu. Berarti kalau menurut lo nih, berarti perempuan harus punya banyak teman nggak sih? Perempuan kan, perempuan ngerasa gini, gue nunggu aja deh sampai ada yang datang, jadi gue nggak usah nambah teman. Atau sebaliknya, menurut lo harusnya perempuan banyak punya teman supaya bisa dapetin laki-laki yang dia inginkan misalnya nih. Iya. Kalau menurut lo yang Kalau menurut gue sih tergantung orangnya gimana dan tergantung tujuannya gimana ya. Jadi ini yang kalau ngerasain pribadi nih, nggak tahu ini sama juga sama cewek atau enggak. Jadi gue cenderung punya temen yang nggak terlalu banyak, bukan nggak mau banyak sih, tapi teman yang dirasa cukup, tapi impactful gitu. Kayak buat apa kayak banyak teman tapi ternyata mungkin ada yang toksik, ada yang mungkin nggak ada apa ya istilahnya ya, malah justru nggak ada nilai-nilai kebaikannya. Bukan berarti nggak boleh berteman sih, cuma apa ya, lebih selektif aja untuk memilih teman. Jadi mungkin kalau dari opini pribadi ya tergantung kebutuhannya apa dulu dan gimana nih orangnya, apakah dia introvert extrovert, mungkin berpengaruh juga ya. Mungkin ada pengaruh juga ya. Iya. Kalau misalnya pun dia ngerasa nggak bisa berteman dengan banyak orang,
maksimalkan teman-teman yang ada, betul ya? Betul, maksimalkan teman yang ada. Tapi jangan sampai nggak punya teman juga ya. Betul, betul. Bingung. Karena ada juga Kang, jadi cerita tuh punya temen nih, Nah, dia polos kayak, aduh ini bahaya nih kalau kayak tembok gitu. Kayak win masjid. nih hitam nih polos. Nah, jadi karena dia polos Kang, jadi walaupun temannya mungkin nggak banyak, tapi kalau misalnya temannya itu ngarahnya ke B, dia ngikut. Oh. Nah, jadi ternyata berapapun teman, kalau kitanya nggak siap, akhirnya kita ikutan. Jadi ikut followers lingkungan. aja terus ya? Iya, jadi Ah. awalnya mungkin dia baik, maksudnya Hmm. nggak aneh-aneh lah, tapi karena mungkin lingkungannya seperti itu, jadi keikut-ikutan. Malah kalau baik ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kebanyakan, Ya gitu. berarti Jadi itu ya. tidak masuk kriterianya Lutfi perempuan yang hanya jadi followers. Itu boleh kesimpulan begitu. Ya bisa jadi. Harus dia punya standing point gitu Ah. guys. Jadi laki-laki itu tertarik sama perempuan yang punya standing point dan justru Betul. bukan soal jual mahal, tapi dia memang mahal beneran. Bener nggak sih? Betul. Karena ya ada juga sebenarnya emang enak sih ada juga punya temen, bukan temen sih, lebih pasnya kenalan. Enak dipandang memang, tapi karena mungkin dia lingkungannya seperti itu sehingga kepribadiannya akhirnya terpengaruh, jadi kayak kriteria ketertarikan itu jadinya kayak hilang gitu. Boleh, kalau simpulkan boleh ya. Boleh. Sebetulnya ya fisik penting, tapi tentu karakter jauh lebih penting karena itu yang membuat seorang laki-laki seperti Lutfi lebih dalam mengenal, benar. Betul. Oke, nah Gitu. terakhir nih. Beneran terakhir. Ada pesan nggak atau buat teman-teman apa gitu untuk, karena ini Lutfi belum nikah nih. Nah kan untuk menjaga hati itu susah. Iya. Pasti tergoda kanan kiri segala macam. Nah, cara untuk menjaga hati selama kita belum nikah, caranya menurut Lutfi tipsnya seperti apa? Menurut lu pribadi aja. Iya. Lu pribadi aja. Aduh. Ini sih Lutfi berbeda bukan guru ya teman-teman, tapi kalau misalnya sekiranya bermanfaat atau sekiranya baik, silahkan diambil. Mungkin lebih menekankan buat teman-teman yang cewek ya Kang ya. Yes. Jadi intinya banyak kok modus-modus laki-laki di sana. Mungkin bisa jadi Lutfi juga nih. Itu kalimatnya bungkusnya baik. Bungkusnya mau serius. Bungkusnya mungkin apa ya? Bungkusnya serius, bungkusnya mau nikah. Tapi ternyata ditarik ulur. Tarik ulur. Jadi kalau pesan dari Lutfi, perempuan harusnya atau sebaiknya lebih tegas untuk ngadepin laki-laki yang macam-macam, ya semua macam lah, bungkusnya apapun. Karena laki-laki itu akalnya bulus. Akalnya apa ya? Untuk mencari jalan apa ya istilahnya? Banyak banget dia caranya untuk mencapai tujuannya dia. Dan tujuannya kalau tidak baik terjebak bahaya banget. Yang rugi laki-laki perempuan. Dari dengan quotes yang sangat serius dari Lutfi yang sebetulnya lucu dia. Atau kita ada tamu. Ini kita bukan gitu ya. Ya udah lah. Skripnya beda ya. Lu kemana aja sih? Nomor lo nggak aktif ya? Ya gue tinggal HP gue. Lu kira? Tadi saya manggil dia. Oh dia juga ini tadi. Saya kira tamu tadi. Ya kan gue tadi nganter kopi ya. Berantakan hidupnya. Ya udahlah. Ya udah join ya. Ya join ya. Join. Yuk. Abis ini kita lagi episode-nya. Kalau dilanjutin, tar dulu ya, suruh pada break dulu ya. Break dulu lah, kita juga capek dulu. Tunggu dulu episode berikutnya. Baru nyampe, tapi nanti mau datang lagi kan kalian? Gak usah panggil lagi. Gak usah ganti baju pakai baju ini lagi. Sama aja ya. Bajunya. Gue bawa wardrobe sih. Wah, Perlu. Berat banget bawa wardrobe sih. Bawa. Tapi ntar pokoknya abis ini kalau misalkan mau lanjut gue pakai baju yang beda. Oke. Benar nih. Iya. Lihat aja. Ya udah. Tapi kopinya sama ya. Sama yang aja. Kopinya hilang loh. Tapi kita munculin lagi di episode berikutnya ya. Haus dulu dari pantesan ya. Oke. Maaf ya.
Oke, sip. Pak Operator tolong siapkan kopi ya Pak untuk episode berikutnya ya. Oke teman-teman, kita tutup. Terima kasih Bang Zian, cukup. Kamu mau bikin quotes? Gue belum bagiannya ya? Iya. Ya Udah udah, ini aja nih kita ngobrol. tadi kita ngobrol Kita lagi. break dulu ya. Boleh. Nah, ini udah azan subuh soalnya. Oh, ini kita Aduh, taking jam 4 belum sahur nih. Subuh ya? Bapak tuh. Oke, ketemu lagi nanti di K2C, Korek Cinta. Episode keempat, ini episode 3. Nanti dengan mereka berdua lagi. Semoga agak lebih rusuh. Tadi Lutfi kayaknya serius banget. Mungkin dia sedang menunggu seseorang. Bukan begitu Bu Putri? Instagram kalian apa? Lutfi apa? @Zian Zain. Aku Lutfi Muzaki, kaknya 2. Enggak, Pak. Z-nya 2. Z-nya 2. Kalau Oke, kata- Z-nya 2. Oke, aku Kalau ulang. gua biar LUTFIMUZZAKI. Yes. @ZIYANZEIN. Oke. Emang gitu. Udah jelas ya, Yep. teman-teman. Silakan di blog akunnya. Hidup kalian lebih tenang. Silahkan report. Jangan lupa subscribe. Kalau enggak pun ya kita tungguin. Gratis kok. Oke, jangan kemana-mana, kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Kamera pusat. Coba. Dah. Kamera pusat. Udah dong. Mana kamera pusat? Dah. Iya. Dah. Bye. Berantakan sudah.